sempat saya ngikutin sama nenek dimasukinnya sekolah Injil, tapi sekolahnya sendiri Katolik. Jadi sudah agak beragam kebetulan lagi kecil. Nenek mengajarkan kepada saya itu nggak tahu ya, begitu sekarang agak menyadarin. Kalau sekarang saya nyadarin agak berbeda. Jadi saya dari kecil diajarkan itu selalu kepada Tuhan. Tuhan sang pencipta semesta alam, Tuhan. Bukan ke maaf mungkin Yesus atau yang lain, itu tidak, tapi lebih ke Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Allah di surga. Ikut sekolah Injil kan waktu kecil. Jadi sudah kebetulan variatif. Dulu lagi kecil nenek saya mengkhususkan setiap hari sebelum tidur itu wajib untuk saya bersujud. Saya nggak tahu persis isi hatinya atau memang keimanannya bagaimana, karena hanya Allah yang tahu gitu. Tetapi saya diajarkan itu untuk berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Allah di surga kayak gitu. Dan itu bersujud dengan jidat mengenakan ya cuma memang di kasur sih, mau tidur kan, itu wajib setiap malam. Sempet agak bingung kok beda gitu sama yang lain, sempet bertanya kepada beliau. Kebetulan beliau meninggal umur saya masih 10 tahun, dan itu agak mulai membuat saya goyang di agama lah. Begitu nenek pergi, waktu itu masih umur 10, kelas 3 SD, terus agak sedikit kehilangan, agak sedikit ngambek karena nenek nggak sempat ke gereja lagi. Itu kan ada kepengen Natal biar bisa ke gereja lagi, tapi nggak kesampaian. Kurang lebih 1 bulan sebelum Natal keburu meninggal gitu. Jadi agak ngambek. Di umur 10 tahun itu saya tidak mau lagi pergi ke gereja. Agak sedih, mungkin sedih yang belum bisa terima atau gimana kayak gitu. Itu tidak menyebabkan saya untuk memilih agama. 10 tahun itu kan masa-masanya kritis ya, kalau misalnya bisa dibilang. Sekarang alhamdulillah saya udah punya anak 3 gitu, jadi agak-agak sedikit umur 9 sampai umur 10 dan mendekati balik itu memang masa-masanya anak-anak itu agak berontak. Jadi waktu itu saya menilai diri saya sendiri, ngambeknya ya Tuhan, nenek tuh cuma minta sepele sederhana, hanya pengen ke gereja jalan kaki lagi gitu, ingin lihat dia senang bahagia. Kok udah langsung dipanggil? Oke, dari kecil saya diajarkan sama nenek ada kewajiban untuk sujud setiap hari. Dan kemudian nenek itu sering ngedongengnya hal yang jadi manusia itu kita harus berkasih sayang, memberi, berpasrah, ikhlas. Itu diajarkan dari saya masih kecil dengan dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng beliau sendiri agak sampai detik ini terkadang saya nyari ini nenek saya dapat dari mana sih referensi. Dan baru-baru ini saya dapat itu ternyata luar biasa, Masya Allah. Itu ada beberapa daerah yang putri terkutuk di batu, terjepit di batu. Itu legenda yang ternyata ada yang mungkin orang bilang mitos dan apa, tapi buktinya ada gitu, kayak macam-macam. Jadi dari situ saya menilainya gini, pada dasarnya semua orang itu baik. Ini dulu ya, pada dasarnya semua orang itu baik, tapi terkadang sekitar yang bikin kita jadi nggak baik. Begitu ditinggal sama nenek, kebetulan saya dapat pengalaman lagi di mana saya punya kakak angkat yang deket sama saya. Saya tadinya menganggap oke, ini ya saya dapat pengganti dari nenek saya yang merhatiin. Ternyata baru setahun meninggal lagi. Jadi itu tepatnya umur 12 tahun. Pada saat umur 12 tahun itu mulailah, karena meninggalnya ini agak ekstrim. Pada zaman itu anak SMP naik motor kecelakaan, dianggapnya anak nakal. Dan kebetulan saya udah masuk komunitas di SD itu Katolik, sekolah Katolik lumayan agak ketat. Itu di situ mereka ngebully, ya anak nakal neraka. Kakak angkat saya, beliau juga saya anggap orang baik. Tim yang membantu ibunya
anak satu-satunya ibunya gitu, agak memukul saya, yang akhirnya buat saya, kalau begini ceritanya untuk apa saya jadi orang baik? Apa bedanya orang baik dengan orang jahat? Itu yang saya rasakan. Karena bullying manusia yang berusaha menjadi Tuhan, itu saya merasa, buat apa kalau begini? Apa bedanya antara baik dengan jahat? Dan pertanyaan terakhirnya itu, kalau begini buat apa saya hidup? Dan buat apa kita hidup? Baik bagi pasien yang bisa ditolong, tetapi dia menjadi jahat, bahkan kriminal untuk pasien yang gagal dia tolong atau salah suntik, salah kasih obat. Kemudian saya sempat bertanya dulu, karena di sekolah Katolik biarawati, kenapa biarawati bisa menjadi kekasih Tuhan, bisa menjadi seolah-olah menggolongkan dirinya sebagai orang-orang baik pilihan Tuhan. Dan sempat saya bertanya sama biarawati saya gitu, suster, kenapa suster bisa jadi kekasih Tuhan, kenapa saya tidak? Sedangkan suster ada tidak menjalankan salah satu dari 10 perintah Allah. Itu saya tanya sama suster saya gitu. Cuma mungkin saya dianggapnya anak SD, jadi cuma susternya nangis, tapi terus saya dihukum. Saat itu malah ditambah lagi karena pertanyaan-pertanyaan ini, saya pun dibully di sekolah. Dan agak terbuli dengan nilai pelajaran, dianggapnya domba sesat. Tapi dipertemukan juga yang bertanya ke romo, ke pendeta, kan beda ya antara pendeta dengan pastor. Pastor beda lagi sama romo. Romo itu kan biasanya didatangkan keliling ya, seperti itu. Ya tidak mendapat jawaban yang puas. Saya pun bertanya ke Haji, ke Pak Haji, ada Pak Ustadz. Tapi sekali lagi ya, komunitas saya waktu itu anak-anak sekolah. Jadi bertemu, bertanya dengan Pak Haji atau Ustadz yang di masjid aja, itu sudah, bukan di masjid, maksudnya Ustadz yang itu, kalau itu Ustadznya masjid ini, Ustadznya itu gitu. Itu sudah luar biasa pada saat itu. Tetapi sekali lagi saya tidak menemukan jawaban. Karena meskipun ada beberapa jawaban dari Pak Haji, Pak Ustadz dan lain sebagainya, itu saya belum bisa beri. Jadi kalau ditanya mengapa Islam, saya merasa Allah yang memberikan saya jalan untuk, karena saat itu saya kerjaannya berontak, saya ngelawan. Kayak semisal begini, ada beberapa pertanyaan yang saya terimanya nggak sinkron. Yang satu jawabnya haram, contoh ya, yang satu jawab haram, yang satu lagi tidak menjadi haram kalau memang kepepet dan lain sebagainya. Itu kan agak cerna sama anak-anak, sampai titik saya tidak percaya dengan ini. Jangan-jangan agama ini hanya buatan-buatan manusia yang pengen manusia itu menjadi baik, kemudian mengada-ngadakan Tuhan, yang ada Tuhan Allah, ada Allah, ada Yesus, ada Buddhis, ada dan Tian. Kalau bukan Buddha ya, Buddha kan orangnya ya, ini Tian, ada macam-macam gitu. Alhamdulillah tidak lama waktu itu, jadi suasana ini waktu saya, ya itulah saking mumetnya, nanya sini saya berontak, nanya sana saya nggak terima, nanya situ juga kena bully. Bahkan dari teman-teman sekolah yang muslim, udah lu percaya kepercayaan aja, lu kafir. Kok gue dibilang kafir tuh apa? Kafir tuh artinya nggak percaya, nggak gitu juga gitu kan. Cuma ya itu, sekali lagi itu komunitas sekolah ya, itu lumayan mengganggu hari-hari. Saat itu saya dari sejak nenek meninggal, jadi itu sudah hampir 2 tahun saya tidak ke gereja. Dan pada saat itu, saat kebimbangan memuncak waktu kakak angkat meninggal itu, saya memutuskan tidak mau berdoa sebelum saya yakinin Tuhannya yang mana. Dan sebelum saya dapat jawaban. Bingung-bingungnya berdoa, merasa tidak sanggup untuk berdoa, karena dari kecil saya sudah ditekankan sama nenek, apalagi ditambah cerita-cerita, sudah diajarkan
harus berpasrah, harus ikhlas. Ikhlas ke siapa nih? Ke Tuhan dan lain sebagainya. Itu saya terbiasa untuk berdialog di dalam hati. Itu langsung itu terbiasa, ya Tuhan kok begini, kok begini. Tidak mau lagi. Sampai saya tahu Tuhannya yang mana. Susah untuk diibaratkan. Jangankan anak yang dewasa pun sampai detik ini saya rasa nggak ini juga ya, nggak kuat juga gitu kan. Waktu lagi pusing-pusingnya, saya ke tempat teman, kebetulan rumahnya lantai 2, nggak ada orang, saya kunci pintunya. Jadi memang udah biasa, udah deket banget lah, udah kayak rumah sendiri gitu. Saya berdialog, ya Tuhan, sebenarnya kamu tidak ada. Kok jadi ada banyak seperti itu? Tetapi kalau memang kamu ada, kemudian jadi banyak pertimbangan seperti ini, ya tunjukin lah, jangan dibikin pusing gitu. Waktu itu ini ketakutan yang lebih daripada itu. Ini maaf ya, agak sedikit mencok-mencok nih kita jadinya, karena kan memang kalau kita belum pernah ketemu hal yang mengaget, ini mungkin agak sulit saya menggambarkan rasa ketakutan gitu kan. Sampai akhirnya lagi-lagi saya berontak, saya nyalain lampu, buka jendela, saya langsung pergi ke teras, saya duduk merenung di teras. Itu begitu di teras itu kayak kosong aja gitu pikiran. Dan ada tiga benda yang saya lihat. Satu ada langit. Kebetulan kalau dulu Jakarta masih ada bintang di langit. Ada pohon dan ada air yang menetes. Dekat pohon itu ada air yang menetes dari talang air gitu kan. Tiga benda ini saya lihat dengan pikiran yang kosong, dan tiba-tiba tidak ada apa-apa dan tidak terdengar suara apa-apa, tapi saya seperti mendengar sesuatu yang pecah di kepala, itu kayak mengagetkan gitu, yang langsung saya teringat, iya, bintang yang kita lihat semuanya itu bergerak. Segitu banyaknya, jangankan jutaan, itu nggak tahu lah sampai berapa berjuta-juta banyaknya bintang begitu, mereka semua bergerak. Kalau tidak ada yang mengatur, hilanglah semesta ini. Yang kedua, air yang sekarang kita minum sama dengan air yang dulu zaman dinosaurus minum. Berarti ada yang pertama kali menciptakan air, dan yang kedua berarti zaman Nabi Nuh itu benar ada. Karena kalau kutub utara begini segala macam, bumi ini tenggelam, air itu kena, yang lagi kejadian Nabi Nuh ya, entahlah kayak gitu. Itu terpikir seperti itu. Dan satu lagi adalah tumbuh-tumbuhan. Saya dulu sering ngebantu itu ngebikin bunga-bunga plastik, kain dan lain sebagainya, segala sesuatu, tetapi tidak ada pernah yang bisa membuat satu helai rumput asli. Masya Allah. Itu tetap harus dari yang tumbuh itu sendiri. Berarti ada yang pertama kali menciptakan, untuk pertama kalinya yang menciptakan satu itu ya, baru kemudian dia ada bisa berkembang. Saat itu yang langsung terlintas di kepala, dan saat itulah saya langsung mengatakan, ya Tuhan, ternyata kamu benar-benar ada ya. Kalau gitu sekarang tunjukin dong saya jalannya yang mana. Saya bingung, ya maaf tadi gitu kan. Adalah gitu ya bocah ya waktu itu kayak gitu. Cuma ya itu tadi, mungkin karena bocah ya badung, saya tetap memilih. Tidak mudah untuk memilih agama yang beda dengan komunitas yang ada di rumah. Apalagi di rumah saya itu komunitasnya berbeda-beda. Tapi untuk yang Islam, ini agak sulit gitu kan. Dan sebenarnya sih tidak memilih untuk mau masuk agama yang mana, tapi yang mana, Tuhan yang mana yang memang hati pikiran bisa sinkron dengan mulut saya. Itu aja gitu. Ya itu. Jadi kalau ditanya untuk memilih, ya saat itu tidak. Cuma mulailah. Ya mimpi ada, bukan 1-2 kali mimpi, dan mungkin kalau orang 1 kali mimpi, saya berkali-kali mimpi. Tapi mungkin Masya Allah, kecil saya tuh saya badung gitu, kabur mulu, udah mimpi ya masih, ya kan nggak gampang. Dan yang terberat adalah katanya kan saya tidak bisa mendoakan nenek saya. Itu buat saya berat, karena saya ngerasa saya disayang, saya diajarkan sama nenek saya banyak gitu. Dan
Banyak yang bilang waktu itu kalau nggak baca doa dosa, ini dosa, dosa. Dong kalau saya nggak bisa, kan susah, nggak gampang. Bismillahirrahmanirrahim aja zaman dulu kalau ngedengar di masjid satu harian bacanya Bismillahirrahmanirrahim nggak selesai-selesai. Kapan saya bisanya gitu. Buat saya wasting time banget sih dulu, sombongnya gitu ya. Jadi itu setelah 2 tahun tadi terombang-ambing, mulailah saya takut. Saya takut setiap kali ada yang membaca Yasin ataupun ayat kursi. Saya takut kalau mendengar azan. Dan terutama sekali, saya takut tapi saya juga nggak berani untuk masuk Islam. Ada oke, Islam benar, tapi susah loh gitu. Ada masih ngelawan gitu. Sampai saya ketemu ustazah pun sempat saya marah-marah sama ustazah dan berantem sama ustazah malahan gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya orang-orang buka puasa, saya jam 8 malam ke rumah temen dulu, ada makanan nggak, belum buka ya, sampai seperti itu gitu. Akhirnya ketemu sama ustazah, itu saya sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan dengan apa lafal yang benar mungkin, tapi saya tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim itu ya Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim, saya tahu artinya. Kemudian syahadat saya tahu. Jadi saking takutnya sama suara azan, kalau ada azan saya baca itu artinya, supaya ya buat saya dulu masa kayak ginian takut ya, saya tantang sekalian gitu. Ada ustazah yang bertanya, kamu bisa syahadat? Bisa. Coba baca, nggak mau. Kenapa? Karena itu berarti saya sudah meyakini. Saya bertemu dengan ustazah ini biar yakin. Akhirnya begitu saya nyebut syahadat, tiba-tiba ustazah itu mengatakan, alhamdulillah kamu sudah Islam. Saya gebrak meja dan saya tunjuk, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya? Mau maksa saya mengucap tanpa keyakinan? Bukankah setiap orang itu tidak bisa menanggung keimanan orang lain? Malah bikin saya menjauh lagi, lebih jauh lagi saya mundur. Nah, tapi rasa takut itu menghantui. Yang klimaksnya adalah setelah ya udah belajar puasa, ya nggak puasa full ya, bolong-bolong gitu kan. Saat itu takbiran. Begitu malam takbiran, saya nongkrong di pinggir jalan, ada orang takbiran, kedengeran takbir satu ini atas semua. Itu saya tutup kuping, nggak mau dengar. Saya pergi ke rumah, udahlah pulang. Biasanya nongkrong gitu apa kan, udahlah pulang nyalain radio kok takbiran lagi. Saya tutup segala macam. Dari masjid kedengeran juga di rumah gitu, suara masjid takbiran lagi. Itu seperti mengepung diri saya yang akhirnya entah mengapa tiba-tiba saya langsung menangis dan saya sujud. Saya sujud langsung, saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, saya nggak lari lagi. Ya sudah, saya nggak lari lagi. Ya sudah, hanya kepada Allah. Jadi ya itu tadi gitu. Agak sedikit nggak percaya karena harusnya kan radio ada yang dangdut kayak, ada yang wayang kayak, ada yang apa kayak, ini saya puter itu semua channel itu takbir. Dan saya tahu takbir Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Mau lari kemana lagi? Dan itu saya nangis. Dan di situ pun saya langsung, ya sudah ya Allah, iya sudah saya, iya Allah. Hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Malam ini saya takbir, besoknya saya ekstrim. Saya pergi dari rumah. Oke, saya sudah mengambil keputusan, saya sudah yakin apapun yang ada di depan saya akan hadapin sendiri. Satu permintaan saya waktu itu, sebelumnya kan sempat ya, pengen sekolah negeri, pengen sekolah yang ada agama Islam yang nggak diizinin gitu. Maksudnya ya nanti gitu kan. Waktu itu satu tujuan saya tuh pengen saya bisa baca Quran, tahu artinya supaya nggak dibohongin orang-orang. Jadi waktu itu katanya di pesantren ya, cuma ya itu dengan kebodohan. Iya, malam takbiran itu syahadat, paginya itu sempat ke teman ajarin mau ikut itu salat Id, tapi nggak dia yang saya kenal dan saya tidak salam siapa-siapa karena itu lingkungan rumah.
langsung pulang ngambil rencana, bikin planning lah gitu ya. Ya 5 sekawan bacaan saya ya, jadi agak lumayan badung gitu kan. Saya langsung bikin gimana caranya, langsung pergi dari rumah mau nyari pesantren. Cuma ternyata ya alhamdulillah perjalanan saya tidaklah mudah. Berliku hampir lebih dari 100 orang, saya rasa lebih lah dari 100 orang. Saya minta diajarkan untuk sholat, mereka tidak berani mengajarkan. Saya minta diajarkan untuk doa-doa surat, mereka hanya mau enggak gitu ya. Mungkin karena komunitas juga, saya nggak ketemu komunitas. Jadi waktu itu agak lumayan ribet, sampai ada kejadian bikin saya trauma sama masjid, yang bikin saya agak lebih ya udahlah sendiri saja gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah tidak meninggalkan saya waktu itu, meskipun banyak goncangan yang akhirnya bukannya dapat pesantren malah saya terpuruk. Masalah-masalah penderitaan, kalau kata orang penderitaan keadaan yang menderita, tapi alhamdulillah saya ngelewatinnya nyaman aja.